Manusia itu tidak punya pilihan yang jelas. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau kemerdekaan, mereka memilih kebahagiaan. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau harta, mereka memilih harta. Padahal bagaimana kita bisa bahagia dan mendapatkan harta ketika kita tidak merdeka? Tiga kali sidang. Tidak pernah aku berkeinginan untuk hidup selamanya di alam dunia ini. Tidak ada orang yang abadi. Yang ingin aku abadikan adalah kemanusiaanku. Aneh sekali. Manusia itu tidak punya pilihan yang jelas. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau kemerdekaan, mereka memilih kebahagiaan. Ketika disuruh memilih kebahagiaan atau harta, mereka memilih harta. Padahal bagaimana kita bisa bahagia dan mendapatkan harta ketika kita tidak merdeka? Seringkali engkau curhat kepadaku tentang berbagai masalah dan kesulitan yang engkau hadapi. Tetapi di penghujungnya engkau mengatakan bahwa itu semua adalah rahasia. Curahan hatimu itu bukanlah rahasia, wahai kekasihku. Karena rahasia itu apabila ada satu orang saja yang mengetahui, sudah bukan rahasia lagi. Jadi, apabila engkau ingin menyimpan rahasiamu, semestinya engkau simpan dan engkau sembunyikan dari siapapun, termasuk dirimu sendiri. Betapa anehnya sungguh hidup ini. Kita ingin menjalaninya dengan baik-baik, dan kita memikirkan banyak hal yang ingin kita capai. Tetapi ternyata kita tidak bisa melakukannya. Bobot seseorang akhirnya dapat ditakar dengan percakapannya. Tetapi nanti nilainya akan ditentukan dengan perbuatan-perbuatannya. Dalam keadaan subur dan makmur, suasana yang tenang dan damai, kita semua merasakan ada toleransi dan kesetaraan. Tetapi nanti ketika terjadi malapetaka, baru akan terlihat perbedaan-perbedaan yang nyata di antara kita. Barang dagangan berupa hoax, isu, provokasi, rumor, dan gosip akan menjadi laris sekali apabila wajah pedagangnya tertutup dengan menggunakan topeng agama. Demikian ini bisa terjadi pada masyarakat yang terbelakang dan hidup dalam kemunduran pemikiran. Atau aku lebih memilih dibenci banyak orang dikarenakan aku berterus terang, daripada aku dicintai banyak orang karena kemunafikan. Hukuman berat yang akan dialami pendusta, wahai kekasihku, bukan nanti bakal tidak dipercaya orang, melainkan nanti dia akan kehilangan kepercayaan dalam dirinya, sehingga dia tidak dapat mempercayai siapapun. Tetapi sebaliknya,
ketika ada orang berbincang bersamaku tentang sesuatu yang aku sudah tahu betul, sedangkan dia baru tahu setengah-setengah. Lalu tetap aku mendengarkan, pura-pura tidak tahu, dengan maksud memberi kesempatan kepadanya supaya merasa nyaman. Maka ini bukan kemunafikan, melainkan budi pekerti yang luhur. Tidak mungkin selama kita masih hidup di atas bumi ini ada kebaikan tanpa ada keburukan, ada kebenaran tanpa ada kebatilan. Yang ada yaitu kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kebatilannya. Bila kehidupan dunia diyakini sebagai kendaraan menuju akhirat, jadi siapapun yang tidak punya kendaraan, bagaimana bisa sampai tujuan? Ketika akal kita mampu mengungkap kebenaran adalah bukan keajaiban, tetapi yang ajaib, wahai kekasihku, mengapa akalmu tidak mampu mengungkap kebenaran? Organisasi besar seperti negara akan hancur karena supremasi hukum tidak ditegakkan dan keadilan sosial yang tidak menjadi kenyataan. Demikian pula organ tubuh kita akan rusak ketika kehabisan amunisi cinta dan kasih sayang. Sejarah bukan hanya sekedar berupa kumpulan-kumpulan dongeng, cerita dan berita, melainkan observasi, penelitian, dan kajian tentang peristiwa-peristiwa kehidupan sebagai pelajaran. Inovasi itu sesungguhnya, wahai kekasihku, selalu berawal dari suatu imajinasi. Engkau pertama-tama menghayal dulu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian engkau berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang kau inginkan. Akhirnya perbuatanmu itu disebut inovasi. Tetapi setiap engkau melakukan sesuatu yang baru, pasti ada saja komentar miring engkau dengarkan. Sampai mungkin ada orang yang menganggap engkau gila. Bila engkau berbuat baik kepada orang baik, semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika engkau berbuat baik kepada orang yang pernah menjahati dirimu, baru engkau disebut orang yang berjiwa besar. Memang orang yang cerdas itu, wahai kekasihku, adalah orang yang selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tetapi orang yang dungu adalah orang yang memaksakan supaya alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya supaya disesuaikan dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa setiap temuan-temuan di bidang science and technology selalu saja diungkap oleh orang-orang yang memaksakan alam harus disesuaikan dengan keinginan dirinya. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, pertama-tama meminta izin dulu dengan baik-baik dan sopan, memohon dengan sukarela supaya diperkenankan masuk
ke dalam hatimu, tetapi cintamu kepadaku datang dengan keras, langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam hatiku tanpa izin dan basa-basi. Aku berusaha menyelesaikan diri, sedangkan engkau memaksa. Berarti aku lebih cerdas darimu, tetapi engkau adalah inovator. Memang benar, banyak suara miring tentang dirimu, wahai kekasihku, termasuk komentar-komentar pedas yang terus bergulir. Biarkan saja mereka menggonggong, aku tetap berlalu. Emangnya gue pikirin? Keluhmu seperti itu sambil menggali pasir di pantai, membuat rumah-rumahan. Aku bisa memaklumi ketika engkau memberitahukan teman-temanmu menggonggong. Aku bisa memaklumi ketika engkau mengatakan teman-temanmu menggonggong, tetapi aku tolak keras andaikan engkau memberitahukan ada anjing-anjing yang bisa bercakap-cakap. Siapapun yang menghujatku dan siapapun yang menjunjungku, semuanya aku cintai. Apapun yang ada di negeri ini, baik bulannya, lautannya, gunungnya, semua aku cintai. Nasionalisme bagiku, wahai kekasihku, adalah sebuah keyakinan yang mendasar bahwa negaraku adalah negara yang paling aku cintai daripada negara-negara lain, karena aku terlahir di negeri ini dan aku akan dikubur di negeri ini. Nyatanya semakin banyak orang yang menghujatku, membuat aku jadi tersohor. Semakin banyak aku mengalami kegagalan, membuat aku semakin berhasil. Itulah kenyataan. Kehidupan yang selama ini aku jalani dapat dipastikan banyak kesalahan-kesalahan, tetapi juga yang pasti banyak kemanfaatan dan kegunaan daripada tidak salah karena tidak berbuat apa-apa. Terkadang dalam kehidupan keseharian, wahai kekasihku, aku merasakan terhinakan karena ada seseorang yang merespon kepadaku dengan sikap diam. Apakah ada perasaan seperti itu pada dirimu? Aku mohon maaf. Terkadang aku sering diam, bukan karena sikap menghinakan, melainkan hanya semata aku malas berbincang. Salah satu sisi jelek bagi orang yang cerdas adalah selalu belajar yang tidak ada habis-habisnya, karena rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. Adapun ketika engkau selalu mempertanyakan dirimu sendiri yang terus-menerus, apakah engkau bahagia atau tidak, berarti engkau sedang dalam penderitaan. Apabila engkau melihat sesuatu yang lucu menjadi bahan tertawaan, maka hendaknya engkau berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran yang tersembunyi di belakangnya. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Di budaya,
dan rekayasa adalah ciri kedunguan. Mereka tidak punya akal sehat yang berani berterus terang. Undang-undang yang ada sudah cukup baik, memberi kesempatan kepada orang untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi ketika mencari keadilan, engkau mencari keadilan, engkau harus mencari sendiri. Jangan mempercayakan kepada orang lain. Orang yang pandai melakukan manipulasi, rekayasa, dan membuatkan alasan-alasan dapat dipastikan tidak mampu mengerjakan tugas dan kewajiban secara profesional. Andaikan Tuhan memberi otak yang bodoh di dalam kepalamu, tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang jelek bila dibandingkan dengan keburukan tidak punya semangat untuk belajar terus. Perdebatan seru antara kita, wahai kekasihku, nampaknya tidak berkesudahan. Akan tetapi cintaku kepadamu semakin mapan. Bahkan lama-kelamaan perdebatan antara kita semakin mengasyikkan. Ternyata perdebatan antara Tuhan, malaikat, iblis, setan, dan Adam masih berkelanjutan. Dan inilah kehidupan. Akhir-akhir ini aku merasakan engkau semakin melemah, semakin malas berargumentasi. Ya sudah, aku ikut saja dengan pikiran-pikiranmu, ucapmu sambil mewarnai bibirmu dengan lipstik merek Yves Saint Laurent warna merah tua. Lalu engkau bersihkan sudut bibirmu dengan tisu yang engkau gulung tajam. Mau kawin enggak? Tanyamu tiba-tiba membuat aku jadi tersenung. Mau kawin enggak? Tanyamu tiba-tiba membuat aku tersenung. Iyalah, sudah pasti, jawabku seperti tersudutkan. Lebih cepat, lebih baik, sehingga aku tidak gamang lagi ketika ingin menciummu, dan aku merasa nyaman dalam pelukanmu. Ucapmu dengan penuh semangat, seperti didorong gairah yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Akhirnya terpaksa aku jelaskan kepadamu. Aku menolak gugatan cerai istriku. Kepada pihak pengadilan sudah aku terangkan bahwa secara psikologis aku terhinakan digugat cerai oleh istri. Lebih baik cerai biasa saja, yaitu pihak suami yang mengajukan cerai dengan alasan yang santun, yaitu tidak ada kecocokan. Kapan selesainya? Tanyamu penasaran. 3 kali sidang, jawabku singkat sambil kuelus pipimu yang bening dan lembut itu. Sampai larut malam engkau tidak pulang-pulang. Rasanya tidak elok aku menyuruhmu pulang. Aku mencari akal bagaimana caranya ku ajak keluar, nanti pulangnya langsung ku antar ke rumahmu. Beli pempek yuk di pasar, ajakku dengan sungguh-sungguh. Ngapain repot-repot, GoFood aja. Bantahmu sambil tersenyum. Terlihat sekali engkau menggelinjang.
sehingga membuat dadaku berdebar dan lututku bergetar. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.